Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat undangan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat yang mulia. Marilah kita mantapkan kehadiran kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Selaku khatib akan menyampaikan wasiat tentang takwa. Yang memang takwa ini tidak boleh lepas dari identitas seorang muslim. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, dalam kondisi apapun, maka tetap kita bertakwa sampai dengan terakhir ajal menjemput kita. Bekal yang paling baik berangkat kemana saja adalah takwa. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal untuk kalian dalam hidup di dunia ini adalah takwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah menjelaskan ciri-ciri yang bertakwa atau ciri-ciri orang yang berbuat baik, yang berbuat baiknya dikategorikan takwa. Tentu sangat banyak. Kalau berdasarkan surah Al-Baqarah ini menyampaikan tentang kriteria takwa. Sebagaimana tadi dibacakan di dalam Al-Quran, laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kita hidup di dunia, mau berkata, mau bertindak, mau berpikir, mau bergerak, melakukan apapun bukan satu kebaikan gitu. Referensinya, orientasinya, pandangannya, visi misinya menghadap ke barat, ke timur dalam kondisi ilmu apa saja bukan termasuk satu kebaikan. Tetapi walakinnal birra, akan tetapi kebaikan ini adalah man amana billah. Jadi yang dikategorikan kita duduk bisa baik, bisa bertakwa kalau didasarkan atas iman kepada Allah. Salah satunya
berdiri, berbuat, menjadi apapun bukan satu kebaikan. Kalau bukan satu kebaikan, apa yang akan kita kejar? Supaya jadi kebaikan, maka kita tetap berbekalkan takwa gitu. Jadi tidak akan disebut kebaikan kita. Orangnya enggak disebut baik. Laisal birro. Jadi bukan albirru, bukan orang yang baik lagi, bukan satu kebaikan lagi. Satu boleh disebut kebaikan itu man amana billah, beriman kepada Allah, wa yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wal malaikah, dan kepada para malaikat, wal kitabi, dan kepada kitab Allah, wan nabiyyin, dan kepada nabi-nabi Allah. Itu beriman kepada itu. Yang kedua, kita bersedekah, berinfak itu sendiri bisa jadi kebaikan kalau didasarkan atas keimanan yang tadi. Apa yang kedua yang dikategorikan kebaikan ini? Yang pertama adalah yang kedua adalah wa'atal mala ala hubbihi. Kalau kita mau disebutkan orang baik, wa'atal mala ala hubbihi, mengeluarkan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Bukan sembarang. Zawil kurba asnafna, wal yatama, wal masakin, wabnas sabil, wasailina, wapir riqab. Jadi ada kepada kerabat dekat, anak yatim, miskin, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, para pengemis atau yang minta-minta, dan membebaskan orang yang susah. Dulu disebutnya yang tidak bisa bebas, yang paling sulit adalah hamba sahaya. Ini yang dikategorikan orang bertakwa, orang yang disebutkan baik gitu. Yang ketiga, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Iman, mengeluarkan harta, menegakkan salat. Banyak orang yang meneliti, disampaikan di mana-mana, orang mengaku Islam tapi susah untuk melaksanakan sholat. Untuk melakukan tepat waktu saja susah, apalagi untuk memenuhi kriteria apa yang dikatakan sholat, apalagi mengaplikasikan dari sholat itu. Konon di dalam informasi itu kan tidak lebih dari 38% orang yang ngaku Islam mau sholat gitu. Yang keempat, wa'ataz zakah, mengeluarkan zakat. Beda dengan tadi wa'atal mala ala hubbihi dawil kurba, mengeluarkan harta yang dicintai. Kalau zakat ini memang harta yang dititipkan oleh Allah, menurut ketentuan sudah harus dikeluarkan zakat. Itu bukan harta kita, harta orang lain, itu kotor kalau dipegang oleh kita. Infak, sedekah, amal jariah boleh dieksekusi, dilakukan oleh sendiri, tapi zakat tidak sembarangan. Dewan Dakwah masjid di sini tidak bebas, kecuali yang diangkat ditetapkan sebagai amilin. Jadi kita kalau tidak diangkat amilin nggak boleh juga melakukan zakat. Dan kita tidak boleh punya harta kekayaan harus dikeluarkan, diatur sendiri, harus diserahkan, atau petugasnya harus ngambil. Itu yang keempat. Yang kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, memenuhi janji apabila berjanji. Itu yang kelimanya, wasobirina, dan tentunya wali rabbika fasbir. Kalau berbicara tentang takwa Islam, ada hal-hal yang perlu dilakukan dengan cara sabar. Wasobirina fil ba'sa wadzarra. Jadi ketika kita susah, sulit, ya, kekurangan, perjuangan, wahinal basda, ketika sedang berjuang yang sempit, tetap ada sabar.
Karena memang kalau mau berbicara takwa Islam, Allah wali rabbika fasbir, ada sabar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat, pada khutbah yang kedua khotib simpulkan wasiat bertakwa ini, satu, bekal yang terbaik adalah takwa. Kemana saja kita harus berbekalkan takwa, karena takwa bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa membedakan yang halal dan yang haram, bisa membedakan hak dan batil. Oleh karena itu, sampai dengan ajal menjemput, tetap kita harus mempunyai identitas takwa. Orangnya disebut muttaqin. Aktif di mana saja, identitas itu ada. Jadilah kita sebagai seorang muttaqin, sebagai saksi ini yang dikategorikan orang yang bertakwa itu. Yang kedua, ciri-ciri yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 itu, rambu-rambunya kebaikan. Takwa itu bisa disebut baik, itu apapun harus didasarkan atas iman. Kebaikan itu, kebaikan yang kedua mengeluarkan harta yang dicintainya. Kebaikan yang ketiga menegakkan sholat. Kebaikan yang keempat mengeluarkan zakat. Kebaikan yang kelima adalah memenuhi janji-janji. Kebaikan yang keenam sabar. Itulah wasiat bertakwa di kesempatan ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kesehatan yang tak terhingga kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.